itu pada siang ini kita ingin mencari dan brainstorming bersama-sama untuk mencari terobosan-terobosan bagaimana kira-kira proses penyaluran supaya mahasiswa kita itu tidak terbebani oleh masalah-masalah administrasi, tapi lebih memikirkan pada fokus kualitas dari penelitiannya. Nah, kita akan berdiskusi siang hari ini. Nanti Prof. Laksono akan menyampaikan usulan kira-kira seperti apa, dan kami mohon masukan dan juga komentar dari Bapak sekalian agar supaya langkah-langkah real dalam rangka perbaikan dari proses penelitian, terutama untuk program S3 pada khususnya Fakultas Kedokteran, mungkin pada umumnya Universitas Gadjah Mada, bisa memberikan satu solusi dan angin baik yang memberikan semangat untuk penelitian itu bisa bersama-sama. Saya kira tidak terlalu lama untuk ini, kami langsung persilahkan Prof. Laksono. Selamat siang dan selamat datang di kampus SLB. Juga bagi para peserta yang memakai audio streaming di luar, ada berapa yang sudah masuk ya. Nah, sebelum kita masuk lagi yang sedikit saya sampaikan bahwa program kegiatan ini bagian dari berbagai rangkaian kegiatan yang intinya sekelompok dari informal sekali ya, dosen dari IGN dan dari ITB ya, dari yang concern pada pendidikan tinggi itu sekarang mencoba untuk membahas masalah kebijakan dan manajemen pendidikan tinggi selalu di scientific gitu. Nah, ini sudah ada website-nya dan seperti hari ini kalau kita lihat ini audio streaming-nya itu bisa diakses oleh semua pihak, bahkan seluruh dunia ya, sampai ke Amerika dan lainnya. Dan nanti ini semua terekam ya, jadi dalam webnya ini sehingga semua pihak bisa mengaksesnya. Dan juga ini akan dipergunakan sebagai semacam bahan kita untuk hasil sini itu akan kita soundingkan pada TV, ya misalnya ada hal yang menarik, nah, nanti kita akan bikin positif yang mengarah pada kesimpulan supaya ada kebijakan yang berubah. Jadi ini ada suatu program yang memang kebetulan hostnya kali ini S3 3 bulan yang lalu mungkin bukan pernah ikut ya, itu hostnya yang di MS perguruan tinggi ya, masa ya. Nah mungkin bulan depan ke NTB ya. Oke, jadi saya mulai dengan judulnya yang terkait dengan apa yang tadi Prof. Dika katakan ya, mengenai peneliti ya. Dimana kalau kita lihat ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita kembangkan dari suatu barangkali ya kebijakan dengan UGM atau tinggi. Memang kita menggunakan DJT ya, Pak Direktur ya, kalau pokoknya dari penelitian beliau ke Jambi itu kemana ya, tidak bisa kirim ya, tapi kalau update yang ada seperti ini kita bisa kirim SMS, kirim email pada beliau kalau mau lihat sekarang akses ke webnya ini supaya beliau terinform. Tapi ini memang komunikasi ini komunikasi yang mungkin sangat sederhana ya, common sense, tapi barangkali bisa dipakai oleh DIKI ataupun UGM untuk perbaikan di masa mendatang atau pengembangan kalau mungkin yang lain. Nah, sebagai penanda ini adalah pengamatan ya. Ini yang kami lakukan dari 3 bulan pengamatan ya. Bahwa budaya pendidikan di community masih belum baik, termasuk di PT yang ex di AMN ya, yang undang-undang perguruan tinggi itu sudah otomatis menjadi PTN dan hukum. Tapi ternyata pendidikan juga masih belum begitu membudaya. Nah, pertanyaan pentingnya itu memang apakah kita itu memang mau bertulisan university atau terbatas pada teaching university. Memang dalam undang-undang sendiri itu memang jelas bahwa tidak masalah menjadi teaching university. Ya, ada semacam pasal yang mengatakan itu bisa teaching university dan keluar bisa university. Ya. Jadi dan teaching university itu juga bisa baik, ya, asal teachingnya baik. Ya, bagi saya kalau yang paling buruk itu adalah teaching yang buruk, ya. Tapi saja juga buruk, kan? Jadi dua-duanya nggak pegang ini yang bisa buruk, tapi ini yang menarik ya. Kan? Jadi ini yang dalam konteks undang-undang tinggi itu memang ada seperti
politeknik akademik dan universitas itu mesti banyak teachingnya yang sudah research gitu. Oke. Nah, berarti dalam tingkat tinggi juga undang-undang tadi juga menyatakan bahwa penelitian itu cukup banyak porsinya dalam undang-undang, termasuk anggaran juga akan dinaikkan, gitu ya. Mau naik, tapi ini bagaimana naiknya, ini yang perlu kita cermati nanti ya. Dan hasilnya, nah ini yang menjadi satu isu menarik ya, termasuk bagaimana yang peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa. Jadi artinya kita harus sampai ke level yang internasional. Ini yang satu isu yang cukup penting. Nah, sehingga bagi PT yang belum mau catatannya, undang-undang itu seperti ya silahkan kalau mau jadi teaching itu juga boleh. Tidak perlu semuanya jadi research university. Ya. Oke, nah kalau yang sudah berani, tentunya ada konsekuensinya dan ini menjadi satu isu penting ya. Bagaimana dari istilahnya itu konsekuen untuk mengembang diri. Nah, salah satu isu yang menarik itu adalah tentang adanya peneliti full-timer di perguruan tinggi. Nah, namun celakanya di Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak ada satu pasal yang menyatakan bahwa tenaga di bidang perguruan tinggi itu ada peneliti yang full-timer. Ada cuma dua. Tenaga itu dosen dan tenaga pendidikan. Yang hanya dua. Ini yang menarik ya. Perguruan tinggi itu hanya ada dua macam. Padahal kalau kita lihat di perguruan tinggi yang terbuka yang pemenang Nobel itu banyak sekali lab-lab yang di dalamnya itu banyak ada peneliti yang full-timer dan tidak terganggu oleh dosennya. Ya, dan itu saya ketemu satu peneliti dari Eropa ya. Dia menyatakan bahwa susah untuk penelitian di perguruan tinggi di Indonesia karena dia katakan tidak ada peneliti yang full-timer. Jadi akhirnya yang banyak dicari itu seperti lembaga Eijkman yang memang betul lembaga penelitian. Dia perguruan tinggi itu mempunyai semacam data pada penelitian yang full-timer. Nah, sehingga pertanyaannya ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan apakah mungkin sebuah riset musik itu tanpa ada tenaga peneliti yang full-timer. Ini mungkin tidak. Nah, jadi balik ini empirik ini WPO pernah sering keluar negeri ya. Itu bisa melihat di sana. Jadi ada sampel, ada lab-lab yang memang di dalamnya itu ada tenaga peneliti yang full-timer. Jadi dia mengajarnya itu sedikit ya. Nah, ini ada kasus di UGM, pernah ada satu lab itu untuk ada yang masuk PNS ya, tenaga peneliti. Akhirnya dia tidak bisa masuk dosen, masuk sebagai tenaga pendidikan, itu seperti tenaga administrasi. Lalu bingung lagi, pangkatnya gimana, naik karirnya gimana, pendapatnya bagaimana, jadi satu simpul yang tidak yang kuat ya.